Be a man of God. Walaupun ini bicara tentang pria, tapi saya yakin akan sangat berguna bagi wanita juga. Jadilah manusia Allah. Mari kita baca dulu 2 ayat di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Hai engkau manusia Allah. Perhatikan saudara, dalam bahasa Inggris pakai kata man of God. Kemudian di dalam 1 Korintus 11 ayat 7 saya bacakan, sebab laki-laki menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Jadi memang Allah menciptakan manusia pertama itu adalah laki-laki. Tidak bisa disangkal ya. Jadi pria yang diciptakan lebih dahulu, baru wanita. Oleh sebab itu dalam hierarki rumah tangga, pria itu sebagai pemimpin. Pria adalah kepala dari wanita. Mengapa Allah menciptakan manusia, laki-laki? Yaitu untuk menyinarkan, memancarkan kemuliaannya. Jadi laki-laki ini diciptakan untuk merepresentasikan, to represent God. Allah ingin supaya pribadinya itu nampak dari seorang pria. Ciptaan itu menggambarkan penciptanya, itu pasti. Pelukis bisa dilihat dari lukisannya. Jadi Allah memang menciptakan pria ini, saudara-saudara, untuk dikatakan menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Jadi laki-laki itu diciptakan dengan maksud yang mulia, manusia itu. Adam, tapi kita tahu manusia jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu ketika Allah menebus manusia, maka Allah mengembalikan manusia, pria, Adam itu kembali kepada citra yang mula-mula, yaitu citra ilahi. Makanya dipakai kata man of God. Man of God itu bukan hanya bicara tentang hamba Tuhan, tetapi saya yakin setiap pria, Tuhan mau setiap pria itu menjadi manusia Allah, man of God. Sebab itu saudara-saudara, Tuhan sedang mengembalikan citra itu dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kita melihat dulu kelemahan-kelemahan dari seorang pria. Titik-titik lemah atau kekurangan dari pria. Dan saya rasa ini semua pria ya, bukan terkecuali. Kalau saudara pria, saudara punya kelemahan ini. Hanya saja sampai batas mana dan bagaimana Tuhan membentuk kita, itu masalah lain. Yang pertama, pria lemah pada sisi kedagingannya. Khususnya keinginan mata. Pria itu lemah di mata, sus. Yang namanya pria itu memang kalahnya dengan wanita itu di matanya. Makanya ada pepatah Tionghoa berkata, Insyong nan kuo meren kuan. Seorang pahlawan pun kalah, tidak bisa melewati godaan wanita. Dan itu terbukti dalam Alkitab. Daud yang begitu luar biasa jatuh karena wanita. Salomo lebih lagi, saudara-saudara. Tidak usah dibilang jatuh, dia sudah dibawa memang. 700 selir dan 300 istri. Gimana? Saya tidak tahu bagaimana Salomo melewati hidup. Simson yang dipakai Tuhan luar biasa, jatuh juga dengan wanita. Jadi pria ini memang kelemahannya di mata. Sebab itu para istri-istri, perhatikan, coba Anda mendukung suami dalam hal ini. Sudah sebagai istri harus juga tahu berpenampilan ya. Yang penting di sini harus mengerti titik kelemahan kita. Sebagai man of God, kita juga harus belajar menguasai mata kita. Karena dari mata turun ke hati katanya. Itu yang pertama, kelemahan pria di mata. Kedua, kelemahan pria adalah di ego. Mengapa saya katakan ini? Coba saudara perhatikan ayat ini, Efesus 5 ayat 33 dan beberapa ayat yang lain dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dalam bahasa lain dikatakan, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi pria itu mengasihi diri. Jadi jangan kaget ya wanita-wanita. Tidak bisa disamakan dengan saudara. Hanya kalau istri-istri itu luar biasa. Makanya Tuhan berkata itu lain, terhadap suami lain, terhadap istri lain.
Ini perlu kita renungkan. Mengapa kok Tuhan ngomong, hai suami-suami, cintailah, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi yang namanya pria itu selalu cinta diri, saudara ya. Baik, yang berikutnya, kelemahan berikutnya adalah gengsinya tinggi. Jangan kaget kalau saudara memberitahu pria-pria tidak mau dengar. Bukan tidak mau dengar dia, sebenarnya dia juga dengar. Tapi karena gengsi itu tadi, saudara. Makanya kalau saudara wanita, istri, saudara juga harus bijak. Jadilah istri yang bijaksana. Jadi saudara harus punya cara seperti Esther itu di Alkitab itu. Dia mau punya permintaan kepada raja, tapi dia enggak langsung. Esther itu ciamik, lihai. Dia ditanya oleh raja, Esther kamu mau apa? Setengah kerajaan pun aku berikan. Itu artinya sudah, kamu mau apapun aku dengar. Tapi Esther bilang, saya tidak mau apa-apa, saya cuma mau mengundang Baginda datang ke pestaku. Nah, hebat. Habis pesta ditanya lagi sama raja, Esther kamu sebenarnya mau apa? Oke, saya mau beritahu, kalau Baginda berkenan, besok saya undang lagi. Apa enggak? Pinter ini, saudara. Begitu sudah kenyang, baru Esther ngomong, langsung tercapai. Jadi istri itu jangan suami langsung dikonfrontasi, pasti marah dia. Kalau marah saudara bilang, suamiku itu enggak mau dengar, bukan begitu. Caranya itu loh mesti pinter. Karena suami itu, pria itu gengsinya tinggi. Jadi inilah kelemahan pria yang harus saudara mengerti baik oleh pria sendiri maupun oleh wanita. Dan yang keempat adalah keras dan kasar. Jadi kalau ibu-ibu ya punya suami yang tidak seperti ini, bersyukurlah. Berarti itu adalah perkecualian. Jadi pria itu memang karakternya keras dan kasar. Makanya ada ayat berbunyi, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi salah satu yang membuat suami itu keras dan kasar karena suami itu lebih menggunakan logika, pikiran daripada hati. Kalau wanita lebih menggunakan hati, affectionate. Jadi wanita itu tersentuh di sini. Kalau pria di sini, berpikir di sini, logika di sini. Kalau wanita feeling, affectionate. Jadi dia lebih memakai hati. Pria itu lebih kurang berperasaan gitu saudara. Makanya di sini kita perlu bantuan wanita pria-pria. Perlu bantuan istri. Dan wanita tetaplah Anda menjadi seorang yang lemah lembut, yang mudah berempati kepada orang lain. Karena itulah kekuatan seorang wanita. Dan suami, ayo jangan kasar. Ini adalah salah satu hal yang tabu. Saya selalu tekankan kepada para konseling pranikah, jangan lakukan KDRT. Bukan hanya firman Tuhan, bahkan negara pun ada hukumnya, saudara. Saudara menjadi suami harus menjadi pelindung, melindungi justru. Baik, kita akan masuk kepada hal positif, yaitu how to be a man of God. Bagaimana profil manusia Allah yang Allah mau lakukan dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang Tuhan mau kembalikan citra seorang pria yang Tuhan mau lakukan. Dan Tuhan sedang lakukan lewat firman-Nya, lewat Roh Kudus bagi pria-pria yang mau memberi dirinya untuk dibentuk oleh Allah. Yang pertama, pria itu adalah seorang leader. Tadi sudah saya katakan, ini sudah ada di pundak pria. Jadi seorang pria itu sudah diberi talenta, paling minim 1 talenta, yaitu dia harus menjadi seorang leader dalam rumah tangga. Mungkin sudah berpikir, suami saya enggak seperti leader Bukan enggak seperti. Kalau dia bukan leader itu istri-istri harus mengoreksi diri. Mungkin Anda terlalu dominan. Coba saudara renungkan. Kalau suamimu tidak bisa menjadi leader, itu bukan karena salah suamimu. Mungkin salah 50%, 50% is your fault. Ada 50% adalah kesalahan istri. Karena istri terlalu dominan, terlalu menyetir suami, terlalu mengontrol suami. Dan banyak suami menghindar untuk berkonfrontasi, ya daripada gegeran terus ya wis ngalah. Makanya saudara-saudara, ini tidak bisa satu pihak. Ini juga peranan istri penting, bagaimana Anda membangkitkan rasa percaya diri kepada suami. Karena setiap orang kan punya latar belakang yang berbeda. Saudara harus memahami, setiap pria itu juga bukan ujuk-ujuk jadi gede. Dia dari kecil sampai gede, apa yang dialami itu mempengaruhi. Kalau dia bertumbuh di keluarga yang sehat, di mana pria atau orang tuanya sehat, punya model sehat, role model yang baik, dia akan bertumbuh menjadi seorang yang seimbang. Tapi dia bertumbuh pada keluarga di mana mamanya dominan, itu mempengaruhi sekali. Makanya saya berkata ya, Tuhan itu sudah paling luar biasa kebenaran firman Tuhan. Hierarki itu jangan dibalik. 1 Korintus 11, Allah Bapa, Kristus, suami, istri. Itu sudah tidak bisa dibolak-balik, saudara.
Dan Tuhan menciptakan pria sebagai leader dalam rumah tangga. Dan Tuhan menghargai leadership dari seorang pria. Saya selalu ambil contoh tentang Yusuf dan Maria. Coba saudara baca Matius pasal 1-2 di awal-awal dari Injil Matius. Saudara perhatikan bagaimana Allah menghargai seorang Yusuf. Walaupun yang dipakai oleh Allah adalah Maria. Yang dipakai oleh Allah untuk melahirkan Yesus kan Maria. Saudara. Pinjam kandungannya. Tapi sudah perhatikan, Allah tidak pernah memimpin keluarga ini lewat Maria. Allah selalu berbicara kepada Yusuf. Yusuf, ayo bawa anak ini mengungsi dan ibunya. Ayo Yusuf, cepat. Yusuf, ayo bawa kembali mereka. Selalu Allah berbicara kepada Yusuf. Ini yang saya heran, saudara. Kenapa kok tidak bicara kepada Maria? Karena Allah itu menghargai leadership. Tapi banyak istri-istri tidak menghargai leadership dari seorang suami. Menganggap Anda lebih pintar dari suami Anda. Betul. Banyak istri memang lebih pintar, lebih hebat. Tapi saudara tidak bisa melawan kodratnya Allah. Jangan melawan kodratnya Allah. Dan pria-pria di sini, jadilah leader yang baik. Seorang pemimpin itu berjalan di depan. Seorang pemimpin juga bukan pemimpin ala dunia yang cuma duduk di belakang meja, orang yang suruh kerja. Dia pasti akan berjalan dulu, memberi teladan, berjalan di depan. Jadi seorang leader itu ing ngarso sung tulodo. Ing madya mangun karso tut wuri handayani. Itu kata Ki Hajar Dewantara. Ing ngarso sung tulodo. Di depan menjadi teladan. Seperti Yesus ketika dia berjalan ke Yerusalem untuk disalib. Dia tidak berjalan di belakang. Tapi dikatakan Yesus berjalan di depan. Dan murid-muridnya berjalan di belakang mengiring Yesus. Inilah seorang leader, saudara. Baik, jadilah seorang leader. Amin. Pria, Anda leader dalam rumah tangga Anda. Anda pemimpin, Anda yang dihargai oleh Tuhan, Anda yang diakui oleh Tuhan sebagai pemimpin. Jadilah pemimpin yang baik, berilah teladan yang baik kepada istri dan anak-anakmu. Yang kedua, profil seorang pria ilahi, man of God, dia adalah seorang imam. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Nah inilah imam, saudara-saudara. Pria itu sebagai imam. Imam itu pengantara manusia kepada Allah, itu imam. Kalau nabi pengantara Allah kepada manusia. Jadi nabi itu kebalikannya tugasnya. Dia menyampaikan firman Allah kepada manusia. Tapi kalau imam, dia mengantarai manusia, umat kepada Allah. Berkorban, berdoa, memberkati, itu imam, saudara. Dan pria itu seorang imam dalam keluarga. Tuhan mau pria menjadi imam. Seperti Ayub, dia selalu berdoa untuk anak-anaknya. Pria itu menjadi berkat, memberkati. Imam itu memberkati keluarga. Ya, jadilah imam yang baik, yang berdoa, yang selalu dikatakan selalu berdoa di mana-mana. Orang laki-laki itu berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tangan yang tidak menampar istri. Haleluya, saudara ya. Tangan yang tidak melakukan KDRT, tangan yang berkenan kepada Allah. Dan inilah tangan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dupa yang harum. Sebab itu seorang pria harus punya kehidupan doa. Tapi pria juga harus punya hubungan yang baik. Karena ada ayat juga berkata supaya doamu jangan terhalang. Harus bijaksana dengan istri. Jadi ayo pria-pria berdoa, memberkati keluarga. Saya ingat dengan Ishak. Dikatakan Ribka mandul, kemudian Ishak berdoa dan Allah mendengar doanya. Jadi pria itu memang sebagai leader, sebagai imam, itu punya posisi yang khusus di hadapan Allah. Dan Allah senang kalau pria itu menadahkan tangan berdoa, menyembah Tuhan. Dan profil yang ketiga adalah pria itu seorang bapak. Dan bapak itu punya peranan tersendiri. Mari kita baca ayat ini. 1 Tesalonika 2:11. Kamu tahu betapa kami seperti bapak terhadap anak-anaknya, telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Haleluya. Pria itu juga sebagai bapak. Bapak itu mengasihi. Bapak itu menyayangi keluarga.
Memang kadang-kadang pria itu nggak seperti wanita, dia menunjukkan affection-nya, menunjukkan feeling-nya, menunjukkan perasaannya. Tapi pria itu lebih menutup diri biasanya ya. Tetapi kita mau belajar sebagai pria-pria bagaimana kita juga mengasihi anak-anak kita with affection. Ya, dengan sebuah sentuhan-sentuhan bagaimana anak itu merasakan juga bahwa papanya itu mengasihi dia. Walaupun mungkin kita tidak bisa seperti istri kita ya, tapi kita juga bisa menyatakan dengan cara lain. Dikatakan seorang bapak itu menasehati, ya memberi nasihat, bukan membentak-bentak ya, dan menguatkan, bukan justru membuat anak itu menjadi down, tapi kita membangun anak, memberi kepercayaan diri. Mari kita semua pria kita mau belajar. Saya yakin Tuhan sedang memulihkan peranan pria ini, baik sebagai leader, baik sebagai imam, bahkan sebagai bapak. Oleh sebab itu, mari kita mau sama-sama membuka diri kita untuk kita dibentuk oleh firman dan Roh Kudus. Saya akhiri dengan sebuah ayat. Ayat ini juga ayat terakhir dari kitab Maleaki, ditutup dengan kalimat sebagai berikut. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi perjanjian lama itu diakhiri dengan kata musnah. Kalau dalam bahasa Inggris, I smite the world with curse, dengan kutuk. Saudara-saudara, kenapa Tuhan murka? Kenapa Tuhan mendatangkan kutuk? Karena pria tidak berfungsi sebagai pria yang dia kehendaki. Makanya itu saudara-saudara, Tuhan sedang bekerja melalui Roh-Nya untuk mengembalikan profil, citra seorang pria kembali kepada citranya Allah, man of God. Sebab itu jadilah be a man of God. Amin. Dan wanita-wanita, istri-istri, tolonglah suamimu. Karena Anda juga memegang kunci sukses dari keluarga. Jangan menuntut terus. Dulu firman Tuhan tuh, dengar enggak itu? Saudara juga punya tanggung jawab untuk mendoakan suami-suami Anda. Jadi saling mendoakan dan pasti rumah tangga Anda akan menjadi indah dan diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik.